Dari perkembangan pandemi sampai saat ini kan di Indonesia tuh kasusnya kan masih terus-terusan naik. Kasus yang baru tuh pasti selalu ada dan tiap hari itu akan memecahkan rekor baru. Misalnya kemarin pada tanggal 29 November itu aja sehari sampai 6.200-an kasus dan kumulatif kita tuh sekitar 538.000 jumlah pasien yang positif COVID. Itu pun yang meninggal juga cukup tinggi dan itu pun belum kelihatan puncak atau penurunannya itu di mana. Dan itu masih terus-terusan terjadi. Jadi saya kira faktor yang paling utama adalah kurang pahamnya masyarakat bagaimana beradaptasi dengan virus COVID-19 ini. Contohnya, dia mengabaikan masalah kumpul-kumpul itu, terutama itu. Meskipun dia juga terkadang kalau disuruh ke masjid itu kan ada larangan, tidak boleh ke masjid, tapi dia di luar malah kumpul-kumpul. Sudah banyak korban, bukan hanya soal korban kesehatan yang dari segi fisik, tetapi juga banyak korban ekonomi. Dan perempuan salah satu yang bisa dianggap menjadi korban yang cukup dominan, karena kemudian banyak pengangguran, kemudian orang lockdown di rumah, dan beban perempuan kemudian menjadi lebih berlebih. Tenaga kesehatan juga banyak yang sudah tertular dan terpapar COVID. Selain mereka juga capek karena mungkin bukan lebih ke arah capek merawat COVID-nya, itu kan sudah kewajiban kita. Tapi mungkin secara mental dan secara fisik juga sudah berapa lama ini akan terus-terusan seperti ini. Sedangkan mereka juga mungkin berkorban buat orang lain atau keluarganya gitu. Jadi selama ini kita lebih pada WFH ya, work from home. Mengapa ini kita lakukan? Termasuk untuk pembelajaran juga online ya, karena kita ingin betul-betul ya menjaga jiwa kita atau kesehatan kita semua, sehingga COVID ini betul-betul bisa segera menjauh dari kita. Oleh karena itu sistem online ini menjadi keutamaan ya, dan itu saya kira menjadi pilihan yang baik demi untuk kemaslahatan bersama. Pelaksanaan ibadah ini kita sesuaikan, ada jarak, kemudian membawa sajadah sendiri, kemudian harus mencuci tangan sesuai dengan prosedur cuci tangan yang benar. Kawasan masjid ini wajib bermasker. Kalau di kita sih tentunya wartawan dibekali dengan persenjataan lah untuk menghindari COVID, ya seperti masker. Lalu juga kita meminta untuk wartawan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak dan lain-lain. Dan ini sekaligus tantangan dan kesempatan itu untuk kreativitas kita ya. Jadi hampir semua dosen kita instruksikan untuk membuka akun medsos ya untuk kuliahnya, dan saya kira ini cukup sukses dan hampir semua fakultas mempunyai studio mandiri masing-masing. Kita wajibkan masker seluruh masyarakat di sini, dan kami konsekuen karena masker itu kami bagikan gratis. Jadi siapa aja yang tidak punya masker kita bagi. Yang kedua, kami bagi hand sanitizer ini gratis nih, lebih dari 10.000 botol kami bagikan gratis, dan ini isi ulang. Kalau masyarakat habis datang isi di masjid. Selama pandemi ini, kegiatan Rois kami tetap laksanakan, khususnya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, sebab tugas Rois di kampung ini ya tidak cuma, ya khususnya bagi saya sendiri, ya untuk membina warga masyarakat supaya tetap bisa hidup guyup, rukun, ayem, toto, titi, tentrem.
Kami dari media tentunya memberitakan, kita tidak melebih-lebihkan pemberitaan, kita memberitakan apa yang ada fakta di lapangan. Kritik pun kita lontarkan jika ada sesuatu yang janggal di lapangan terkait penanganan COVID. Cuman kan karena mungkin masyarakat Indonesia cenderung beragam, ada yang masih percaya atau tidak, terus ada yang mengatakan COVID itu tidak ada dan COVID itu bohongan. Ya tentu banyak tantangan, tentu saja. Misalnya para dosen itu tidak yakin apakah mahasiswa yang diajar dalam sistem Zoom atau Google Meet atau WhatsApp atau YouTube itu memahami apa yang dosen sampaikan. Itu sulit untuk diukur ya. Jangankan Zoom, di kelas saja sulit ya. Pasti ya Mbak ya, akan menimbulkan banyak konflik di beberapa riset, dan misalnya data di pengadilan agama juga perceraian juga naik gitu, cukup drastis. Ya, UIN Sunan Kalijaga tentu saja menyeru kepada semua sivitas akademikanya untuk berdoa ya. Tentu itu tidak lupa, berdoa untuk keselamatan semuanya. Keselamatan umat Islam, keselamatan seluruh manusia, keselamatan dunia ini tentu saja. Yang kedua ya harus mentaati protokol kesehatan, itu sudah tidak bisa ditawar itu ya. Apapun ya nasihat dokter ya, misalnya menjaga jarak, pakai masker ya, dan jangan lupa tingkatkan gizi ya, rajin berolahraga ya, dan yang paling penting ya harus tetap bahagia, harus bergembira terus ya, supaya imun tubuh itu meningkat ya. Itu, dan ini hampir dalam setiap kesempatan kita ingatkan bersama-sama. Jadi COVID ini kan sebenarnya suatu ujian bersama ya, baik kita yang muslim maupun non muslim ya, sehingga kita khususnya yang muslim harus bersatu padu ya untuk bagaimana menanggulangi COVID dan dampaknya, karena ini adalah bagian dari tugas-tugas kemanusiaan sekaligus sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Semenjak ada pandemi ini, baik pemuda, risma, dan orang tua sangat antusias untuk melawan bagaimana supaya warga masyarakat sini jangan sampai terkena pandemi ini, dengan yaitu melakukan penyemprotan untuk mensterilisasi lingkungan khususnya di tempat-tempat umum, dan juga menganjurkan kepada warganya sering mencuci tangan. Mereka yang terdampak masih kita pikirkan, karena salah satu daya tahan atau imunitas itu adalah kecukupan gizi. Maka masjid di sini memberikan tambahan gizi masyarakat. Kita membuat ada bakso daging sapi, ini sosis. Kita bagi setiap minggu untuk lauk pauk masyarakat. Masjid beli kain. Untuk apa Pak? Buat masker. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan suruh menjahit masker. Kita beri upah satu masker itu 1.500. Ada 36 orang dan minimal satu hari itu 75 masker. Ada yang sehari bisa 150 masker. Ini pengganti penghasilan dan pekerjaan selama mereka dirumahkan. Kita mengerahkan padat karya, ibu-ibu tiap hari mengupas singkong, kemudian kita buat tape, kita press, airnya kita suling jadi alkohol untuk buat hand sanitizer. Karena waktu itu kita membeli alkohol tidak ada, pabrik-pabrik tidak bisa menyediakan. Sehingga justru di masa pandemi ini kita jadi produktif. Bagaimana beradaptasi dengan situasi baru ini dengan cerdas, dengan lebih baik, dan bisa memanfaatkan semua keterbatasan ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin di perempuan Indonesia sudah banyak beradaptasi terhadap persoalan ini secara lebih baik gitu. Tentu ini semua bagian dari kiprah kebangsaan kita, kiprah kemasyarakatan kita
menjaga sesama kita untuk senantiasa bisa sehat. Yang dengan itu semoga kita bisa membangun bangsa kita ini menjadi lebih baik. Kita nggak tahu kan kapan COVID itu akan berakhir. Nah, yang paling tepat tuh sebenarnya ini harus diselesaikan oleh semua pihak, baik dari pengambil kebijakan seperti pemerintah maupun kita sendiri sebagai masyarakat. Kita tetap harus waspada sih dengan hoax-hoax yang beredar. Tidak menutup kemungkinan kita pun akan terjebak dengan hoax. Tapi setidaknya kita sudah mempersenjatai dengan kompetensi yang ada di kita dan tentunya filtrasi berita-berita sih. Kita berusaha memberitakan seaman mungkin ya supaya terhindar dari hoaks. Kalau ada pemberitaan yang berlebihan atau yang tidak masuk akal menurut kita akan coba untuk memfilternya sih. Masjid itu bukan tempat sholat saja. Masjid itu tempat menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena pandemi kehilangan penghasilan pekerjaan, masjid memberi penghasilan dan pekerjaan. Saya kira ini juga sekaligus ada blessing in disguise, yaitu hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita kreatif. Ya. Islam itu juga mengajarkan kesetaraan. Islam juga mengajarkan kemandirian, ketangguhan. Tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Gitu. Bagaimana harus survive di masa pandemi gitu. Kita yakin selaku umat Islam, asal kita rajin melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat fardu, jangan ditinggalkan, kita sudah melakukan apa yang sudah diperintahkan, yaitu mencuci tangan. Tidak cuma tangan saja, wajah kita cuci, tangan cuci, kaki juga kita cuci. Kita yakin kita sudah bersih dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sholat. Insya Allah Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta. Oleh karena itu pemulihan tidak dimulai dari siapa-siapa, tapi dimulai dari diri kita. Mari kita semua tekadkan untuk tetap senantiasa mengikuti anjuran pemerintah. Saya yakin ya, kalau semua elemen masyarakat ya, semua komponen baik dari UIN maupun yang lain ya berserius mengenai masalah ini, maka pandemi ini akan cepat berlalu. Oleh karena itu, keseriusan ini menjadi komitmen bersama.